Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo semua, perkenalkan nama saya Keisha Salia Ferli dengan NIM 1251290269 dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 2G. Pernahkah kita menyadari bahwa di balik kemudahan jempol kita menggeser layar smartphone, ada krisis karakter yang sedang mengintai bangsa kita? Halo semua, hari ini kita hidup di era digital di mana hoaks, ujaran kebencian, dan pembunuhan karakter seolah telah menjadi hal yang lumrah di media sosial. Laporan Digital Civility Index bahkan sempat menempatkan netizen Indonesia di tingkat keadaban yang cukup rendah di Asia Tenggara. Sebagai Muslim, bagaimana kita merespon fenomena ini? Hari ini kita akan membahas bagaimana nilai-nilai akhlak Islam hadir sebagai solusi konkret atas krisis etika digital. Pilar pertama akhlak digital dalam Islam adalah tabayun atau proses verifikasi informasi sebelum kita membagikannya ke orang lain. Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." Secara ilmiah, riset dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT menunjukkan bahwa berita palsu menyebar 6 kali lebih cepat daripada kebenaran di media sosial karena sengaja memainkan emosi pembaca. Disinilah prinsip tabayun berperan penting sebagai filter utama untuk memotong rantai misinformasi tersebut. Saring dulu sebelum sharing. Pilar yang kedua adalah hifzul lisan atau menjaga lisan. Di era digital, prinsip penjaga lisan ini bertransformasi menjadi menjaga jempol kita dari caci maki, fitnah, dan cyberbullying. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang Muslim yang sejati adalah dia yang khalayak Muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dunia maya, seringkali terjadi fenomena psikologis yang disebut online disinhibition effect. Ini adalah kondisi di mana seseorang merasa bebas memaki dan mengetik hal buruk karena tidak bertatap muka langsung dengan korbannya. Namun, Islam mengingatkan kita bahwa setiap ketikan jempol kita tidak pernah luput dari catatan malaikat dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Pilar ketiga adalah bagaimana kita memproduksi konten atau berkomentar melalui prinsip Qaulan Sadida, yaitu perkataan yang jujur, benar, dan tidak berbelit-belit. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Dalam teori komunikasi kontemporer, interaksi yang sehat di ruang publik membutuhkan dua hal utama, yaitu empati dan kejujuran. Dengan menerapkan prinsip Qaulan Sadida serta menyebarkan perkataan yang santun di media sosial, kita punya kekuatan untuk mengubah ruang digital yang tadinya beracun atau toksik menjadi lingkungan yang edukatif, aman, dan penuh kedamaian. Selanjutnya, aspek akhlak yang tidak kalah penting adalah menghindari gibah digital. Menonton video gosip, ikut menggunjing aib orang lain di kolom komentar, atau ikut menyebarkan skandal seseorang adalah bentuk gibah modern. Allah melarang keras hal ini dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang." Ayat tersebut mengumpamakan perilaku gibah seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah mati.
Secara sosiologis, media sosial hari ini seringkali meruntuhkan batasan privasi demi mengejar views dan viralitas. Dampak psikologis bagi korban gibah digital atau cyberbullying ini sangat nyata, mulai dari stres berat hingga depresi. Akhlak Islam hadir untuk melindungi kehormatan manusia. Jika kita melihat aib orang lain di media sosial, tugas kita adalah menutupnya atau mendoakannya, bukan malah menjadikannya bahan lelucon di kolom komentar. Teman-teman sekalian, media sosial pada dasarnya hanyalah sebuah alat. Ia bisa menjadi ladang pahala jariah jika kita gunakan untuk menyebarkan kebaikan, atau justru menjadi ladang dosa jariah jika terus kita isi dengan hoaks dan kebencian. Mari kita jadikan akhlak Islam sebagai panduan utama kita dalam bermedia sosial. Adab dulu, baru mengetik. Saya Kesha Shelia Verly dari Komunikasi dan Penyiaran Islam 2G. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan mari kita ciptakan ruang digital yang lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.